Hmm. Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu emiten yang cukup menarik ya. Jadi saya akan mengulasnya dari laporan keuangan yang terakhir kuartal 3 2023 ya. Kedepannya prospeknya seperti apa seperti itu ya. Jadi yang saya bahas adalah untuk saham Astra Internasional atau saham ASII ya. Sebentar saya sharekan dulu untuk screen-nya. Saya lihatkan dulu yang mana ini ya. Eh, Bentar, share screen. Sebentar ya. Ini cari itunya bingung sebentar. Share screen, kemudian jadi saya ambil dari presentasi perusahaannya 9 bulan terakhir untuk tahun 2023 ya. Jadi mulai dari Januari sampai dengan akhir September. Ini saya ambil langsung dari websitenya presentasi Astra. Kalau kita lihat sini pertumbuhan dari pendapatannya dia naik 9%, kemudian laba bersihnya dia naik 17% ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kemudian per share-nya itu laba bersih per saham lembar sahamnya itu naik 17%-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang lain-lainnya ini kalau kita lihat dari bisnis structure-nya untuk Astra ya. Jadi Astra itu kalau kita lihat dia lebih kecenderungan ke holding company ya. Jadi dia itu membawai beberapa anak perusahaan dan beberapa investasi di beberapa perusahaan gitu ya. Jadi dia itu bisnisnya besar banget ya seperti itu ya. Mulai dari kendaraan bermotor, kemudian untuk mining juga ada, kemudian dari segi transportasi, kemudian infrastruktur juga ada ya seperti itu ya. Agribisnis bahkan properti juga ada ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Astra itu kita sih lumayan kenal lah kita semua ya kebanyakan ya. Umumnya terkenalnya gara-gara kendaraan bermotor ya, tapi bisnisnya dia itu beragam ya, nggak cuma hanya kendaraan bermotor. Nah, ada lagi new business line dia dalam bidang healthcare ya, kesehatan ya. Jadi pertumbuhannya masih cukup menarik ASI ini. Kemudian kalau kita lihat lain-lainnya, eh, improvementnya ya atau perbaikannya kalau kita lihat dari net revenue-nya dia ada kenaikan ya. Kemudian dia net income-nya atau laba bersihnya juga naik ya seperti itu ya. Ini hanya sekedar sekilas saja. Nanti saya cantumkan di link deskripsi juga ini ya untuk mendapatkan presentasi ini dan juga laporan keuangannya. Net revenue-nya kita lihat naik naik 9%, kemudian laba bersihnya naik 17% ya, quarter to quarter ya. Bukan maaf bukan kuartal to kuartal, istilahnya year on year ya. Jadi dari kuartal 2023 kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 3 2022 ya. Jadi year on year ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini lain-lainnya sih dia masih bagus ya seperti itu ya. Kalau dilihat dari net asetnya, liabilitiesnya dan juga ekuitasnya juga masih oke lah ya seperti itu ya. Nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Kemudian lain-lainnya mengenai cash flow juga masih positif ya, walaupun ada penurunan cash balance, tapi cashnya masih lumayan besar ya, seperti itu ya. Kemudian lain-lainnya bisnis update ini kita bisa lihat mengenai perbandingan aja, eh, mengenai kendaraan bermotor ya, seperti itu ya, 4 kali 4 dan 4 kali 2 seperti itu. Dan juga untuk LCCC ya, seperti itu ya. Jadi hanya perbandingan angka-angka aja, lain-lainnya produk-produknya kendaraan bermotor, kalau kita lihat juga masih cukup bagus lah market share-nya. Nah, ini 79% ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat lain-lainnya ini ya, bisnisnya masih bagus. Ini juga anak perusahaannya beberapa yang andalannya financial service ya, dia juga masih bagus ya. Mining, heavy equipment juga masih bagus walaupun market share-nya sedikit turun ya. Tapi masih pendapatannya masih naik ya seperti itu ya. Lain-lainnya juga agribisnis kalau kita lihat memang revenue-nya ada turun ya, tapi kalau kita lihat ya 5% masih cukup menarik lah. Angkanya masih lumayan besar ya. Seperti itu ya. Infrastruktur jalan tol kalau kita lihat revenue tolnya ada kenaikan juga ya seperti itu ya. Kemudian segi penjualan untuk kendaraan pemotor yang bekas juga ada kenaikan ya seperti itu ya. Jadi rata-rata sih bisnisnya sih lumayan bagus ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat mungkin yang kita lihat mengkhawatirkan dari Astra itu atau ASI adalah investasi di Gojek Tokopedia ya, Goto ya. Jadi kalau kita lihat investasi di Gojek Tokopedia, memang di laporan keuangannya itu ada kerugian ya, karena dia kan masih rugi ya dari harga belinya kan harga saham Goto kan dia jatuhnya dalam banget ya. Tapi kalau kita lihat
kerugiannya itu belum direalisasikan. Memang tercerminkan di postur laba ruginya, tapi belum direalisasikan. Jadi kalau misalnya GoTo itu dia balik lagi ke atas ya, meroket lagi ke atas harga belinya, nah itu dia Astra akan mendapatkan keuntungan seperti sebelumnya tahun 2022 dia masih mencetak keuntungan ya. Karena harganya itu masih di atasnya harga investnya seperti itu ya, harga modal investnya. Nah, kalau sekarang kan dia mengalami kerugian. Nah, kalau kita lihat dari kerugian ini sebenarnya memang lumayan besar ya, 378 miliar. Itu kerugiannya gabung antara GoTo dan PT Medikaloka Hermina ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sini memang rugi. Tapi kita jangan memandang dari satu sisi saja. Karena dia investasinya itu bukan hanya Gojek Tokopedia aja, tapi dia banyak banget ya. Kalau kita lihat ke bawah ya, itu dia juga ada penghasilan lain-lainnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pendapatannya dari penghasilan lain-lainnya itu kalau kita lihat ya, kalau lihat tidak lihat dari atas ya, dia juga mendapatkan penghasilan bunga, kemudian ini ya, yang paling penting ya, nomor 31, 11, dan 12. Nanti Anda lihat sendiri ya, nomor 31 itu ada penghasilan lain-lainnya, ada kenaikan, nomor 11 juga dia ada kenaikan, nomor 12 juga ada kenaikan. Nanti Anda lihat sendiri di bagian keuangan yang bawah ya, ini kan bagian keuangan, laporan keuangan itu kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, kalau kita baca dari awal sampai habis benar-benar halaman terakhir, itu banyak sekali ya, karena banyak informasi di sini. Kalau kita baca itu sampai 121 halaman. Ya dari awal sampai habis ini ada keterangannya nomor-nomornya 37 itu apa dan lain-lainnya. Jadi kalau baca detailnya itu harusnya nggak cukup 1 jam atau 2 jam. Mungkin bisa sampai 1 mingguan ya kalau mau diteliti sampai detail banget ya seperti itu ya. Tapi biasanya yang saya lihat itu cuma secara singkatnya aja pendapatan bersihnya naik atau enggak. Ini kalau kita lihat naik ya. Kemudian laba bersihnya naik atau tidaknya. Nah, laba bersihnya itu kita bisa lihat dari laba operasionalnya ya seperti itu ya. Biasanya saya suka melihatnya dari sini ya. Jadi laba periode berjalannya sampai dengan di sini ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari pendapatan bersih, kemudian bebannya itu berapa, laba brutonya berapa, kemudian mencetak laba periode berjalannya itu berapa ya, kurang lebih seperti itu. Tapi laba bersih itu kita juga lihat apakah kenaikan laba bersihnya itu ada penjualan aset ya, seperti itu ya. Kalau ada penjualan aset itu berarti kadang-kadang belum tentu bagus. Dalam arti dia kenaikan labanya itu tidak dia diimbangi dengan kenaikan pendapatannya karena dia ada penjualan aset, makanya dia melambung naik tinggi. Seperti sebelumnya ada saya bahas ya di video yang sebelumnya, Anda lihat di playlistnya ada ya di bawah ini ya, di video deskripsi bawah ini ada playlistnya untuk analisa saham yang lainnya. Dia laba bersihnya cuma naik 2% aja, tapi maaf pendapatannya hanya naik 2% aja, tapi laba bersihnya naik sampai 90% karena dia ada penjualan aset. Tapi kalau kita lihat dari ASI ini dia sepertinya nggak ada penjualan aset ya, seperti itu ya. Hanya bagian atas hasil bersih aja ini kenaikan dari anak-anak perusahaan atau entitas asosiasi ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk ASI ini sebenarnya masih cukup menarik. Kalau kita lihat laba bersihnya per lembar sahamnya itu masih naik ya. Uh, jadi masih menarik. Oke, cukuplah mengenai fundamentalnya. Kemudian kita lihat mengenai dari segi itu apa namanya price actionnya. Nah, ASI ini kenapa kok menarik ya? Saya selalu tertarik dengan ASI. Kenapa? Karena dia itu memang sahamnya kalau kita lihat secara bulanannya, dia itu sahamnya nggak kemana-mana. Dalam arti growth-nya itu nggak ada. Dari dulu dia range-nya paling tinggi pun sampai mentok eh, sampai 7.000 atau 8.000 lah seperti itu ya. Setelah itu dia balik lagi mungkin ke sekitar 5.500 sampai 6.000-an ya seperti itu ya. Jadi dia itu memang konsolidasi lama banget bertahun-tahun sampai puluhan tahun ya, tapi dia itu solid, ya, artinya defensif ya. Jadi dia juga rutin bagikan dividen. Jadi sebenarnya nilainya itu masih ada ya. Jadi masih bagus. Tapi yang menarik di sini saya gambarkan ya. Target 6.900 saya gambarkan. Nah, artinya 6.900 ini target price-nya ya. Ya. Itu kalau misalnya ASI itu dibawa turun terus mendalam ya. Selama dia bertahan di atasnya 5.600 ya. Ini saya gambarkan di atasnya 5.600, dia itu masih ada potensial untuk naik sampai 6.900. Jadi kenaikannya itu masih 2 digit ya, sekitar 18%-an ya mungkin ya dari harga sekarang ya. Jadi target price-nya masih ada. Kalau kita lihat di sini ya, tahun 2000 ini ya 2022 dia berhasil naik di atasnya 6.900, kemudian dia turun lagi, dia berhasil testing lagi 6.900. Jadi setiap tahun
Kalau dia diturunkan di bawah 6.900, nggak lama lagi, paling lama sekitar 1 tahun dia akan balik lagi, paling nggak touch nyentuh doang ya. Seperti dulu zamannya COVID, ya kan dia diturunkan dalam, kemudian dia naik sampai nyentuh sampai 6.925. Jadi paling tidak target kita 6.900 kemungkinan besar dikasih. Berdasarkan statistik kalau kita lihat mulai tahun 2011 ya, itu dia 6.900 target price-nya nggak terlalu susah ya. 2011 kan sampai tahun sekarang kan 2023, itu berarti kalau kita lihat sekitar 12 tahun yang lalu ya seperti itu ya. Jadi dia 6.900 selalu kena. Tapi di saham itu saya ulangi lagi, tidak ada yang pasti. Jadi kalau kita lihat pasti karena dia sudah terjadi ya. Berdasarkan statistik mulai tahun 2011 sampai sekarang ya, itu dia kalau diturunkan dalam dia bisa recover sampai 6.900. Jadi itu anggap aja kita target price-nya ke depannya 1 tahun ke depan di 6.900, potensial profitnya sekitar 18%-an ya. Tapi jangan lupa tetap waspada, pasang stop loss-nya di 5.600. Ya kalau turun banyak itu kita jual dulu, nanti kalau sudah mulai rebound mantul ke atas kita barusan buyback ya. Sejauh ini sih untuk ASI ini masih cukup menarik ya. Jadi jangan terlalu khawatir, oh Pak Sunar, Gojek Tokopedia kan rugi banget tuh, ya seperti itu ya. Ya itu salah satu direksinya, petingginya ya. Dia sudah sudah bicara juga, pandangannya tetap sama, nggak ada minat untuk jual ya. Jadi tetap dia istilahnya itu strategic investment lah. Walaupun dia rugi, tapi dia secara nggak langsung ada strategic investmentnya di Gojek Tokopedia. Dan transaksi di Gojek Tokopedia sejauh ini memang masih cukup besar ya seperti itu ya untuk bidang e-commerce-nya seperti itu ya. Dan juga dari segi transportasi, ya kan, itu masih cukup menunjang ya seperti itu ya. Masih ada hubungannya dengan uh, line bisnisnya dari Astra ya seperti itu ya. Jadi kedepannya memang masih potensial bagus. Memang untuk ISI ini sudah terlalu besar ya. Growth-nya mungkin nggak terlalu banyak lah ya. Kalau kita lihat harga sahamnya nggak kemana-mana memang ya. Memang zaman masa kejayaannya dulu dia bisa sampai 9.000, tapi sejak tahun 2019 dia sudah lesu ya. Rata-rata mungkin ya kecenderungan di bawah 6.900. Tapi menariknya kalau dia diturunkan dalam, itu dia bisa recover sampai 6.900. Ya, sejauh ini selama 11 tahun seperti itu. Apakah kedepannya tetap sama? Kita nggak akan pernah tahu pasti, tapi berdasarkan statistik, itu winning rate-nya 100%. Dalam arti kalau dia diturunkan dalam, dia bisa recover sampai 6.900. Tapi saya ulang kembali ya, nggak ada yang pasti 100%. Jadi, eh, jangan sampai nanti Anda menyalahkan Pak Suntar. Oh, Pak Suntar katanya pasti bisa sampai 18% gainnya. Itu yang sudah terjadi. Tapi kedepannya kita nggak akan pernah tahu pasti. Berdasarkan statistiknya itu, probabilitasnya, maka kedepannya ada kemungkinan dia berhasil. Jadi tetap kita jagain selama dia berhasil bertahan di atasnya 5.600. Atau maksimum kalau mau pakai acuan stop loss-nya 5.500 ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 5.500, untuk ASI itu kalau mau masih hold ya boleh ya. Tapi jangan sampai agresif average down-nya. Kalau dia turun lagi, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi jangan sampai Anda itu agresif banget. Wah, turun lagi murah Pak Sunar. Kita beli lagi, borong lagi. Belum tentu ya. Makin turun juga kita makin mempertanyakan, loh kenapa kok makin turun? Apakah investor itu bodoh ya? Kok pada lepas sahamnya sehingga sahamnya turun ya? Ya kita lihat turunnya karena apa ya. Kalau misalnya turun lagi di bawahnya 5.500. Tapi kalau harga sekarang menurut saya sih lumayan menarik kalau mau nyicil buy. Tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun ya kita waspada saja, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Memang kalau turun makin murah. Tapi juga ya itu tadi saya sudah katakan sebelumnya. Kita patut bertanya kenapa kok turun lagi. Apakah perusahaannya itu bermasalah? Ada sesuatu yang salah? Atau memang marketnya memang lesu? Karena ada suatu saat pasar saham itu memang lesu. Jadi nggak selalu tiap hari, tiap bulan selalu naik terus ya. Kalau tiap hari, tiap bulan selalu naik semua pasar saham ya. Semua saham yang ada di pasar saham ya, semua orang nggak perlu kerja. Ngapain kerja? Ya kan? Tinggal beli saham aja, ditinggal tidur ya. Nanti kan tahu-tahu profit banyak gitu ya. Kan ada investor yang terkenal seperti LKH ya. Dia bilang kalau invest di saham itu enak, kita tinggal tidur, tahu-tahu bangun tidur sudah, oh banyak sekali kekayaan kita gitu ya. Tapi nggak semua saham ya, tergantung saham mana yang Anda beli. Jadi jangan disamaratakan ya. Jangan sampai kita itu ngikutin influencer atau investor yang terkenal, terus kita itu malas ya, malas melakukan research ya, nggak ada penelitian sendiri ya kan. Memang uang itu bekerja untuk kita ya, maunya seperti itu. Tapi kita juga harus membuat uang itu untuk bekerja. Jadi jangan autopilot gitu, nggak ada.
Ya. Kalau auto kaya, maksudnya beli saham langsung kita simpen, kita tinggal tidur, orang kaya raya, ngapain orang kerja? Kita tinggal hitung aja pinjam uang di bank ya, hadirkan sertifikat rumah misalnya ya. Nah, kita ikut ya, hitung time-nya aja. Kalau misalnya itu potensial gain-nya berapa persen gitu ya, saham yang kita invest ya, ya dengan yang bunga pinjamannya kita hitung aja berapa lama target kita. Kalau misalnya pasti tercapai ya semua orang nggak mau kerja. Siapa yang mau kerja? Nggak enak loh ya kerja untuk orang lainnya. Ya, seperti itu ya. Yang kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.